Media itu harus berpihak, tapi dia harus independen. Kebenaran dalam versi jurnalisme itu bukan kebenaran dalam filosofis, tapi kebenaran dalam teknik. Kerja wartawan itu kan sama kerja hakim, sama dengan kerja polisi kan. Hoax itu bukan istilah media massa, tapi istilah media sosial. Ya, fake news itu istilah media massa, bukan media sosial. Tapi sekarang orang nyebut kok berita media A hoax, bukan. Hoax itu informasi, bukan berita. Jurnalisme plastik itu jurnalisme yang tidak keras, tidak lembut. Bisa teror, bisa juga toleran. Kalau dulu watchdog, sekarang ada 5 istilahnya. Ada yang namanya guard dog. Apa itu, Kang? Salah satu yang paling gampang ya, nongkrongin APBN. Nongkrong di APBN. Nah, itu udah disebut dengan penjaga kekuasaan. Pers sebagai penjaga kekuasaan. Banyak advertising dong, kan? Oh, iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di podcast Politik Partikelir. Karena edisi kali ini kita tidak bicara politik lagi, mungkin kita jeda karena kita bosan ya lama-lama kita bicara politik yang cukup keras. Nampaknya publik lebih banyak menilai dan rangkumannya pun akan beragam. Dan hari ini kita akan tertarik bagaimana perkembangan media tanah air, serta bagaimana mereka bertahan di segala cuaca iklim ekonomi digital yang hari ini mulai hampir saja tidak berpihak kepada industri media massa hari ini. Terbukti beberapa media massa harus gulung tikar dan sebagian lagi masih bertahan dengan cara yang cukup unik. Dan hari ini cara itu yang kita ingin bedah. Bagaimana mereka bertahan dan bagaimana ekosistem ekonomi di dalam internal mereka bisa memanjangkan nasib dan usia mereka hingga detik ini bertahan. Dan istilah-istilah dalam dunia pers dan media massa ini kan beragam, teman-teman. Dulu kalau tidak salah di paruh habis pasca reformasi itu ada jurnalisme kuning. Wah ya, jadi jurnalisme yang saya pikir beritanya itu yang penting orang itu mau baca walaupun judulnya itu nggak nyambung sama isinya, ya kan. Kemudian ada koran dulu kalau tidak salah namanya koran hijau nggak? Lampu kuning, lampu merah. Itu koran yang di Jakarta terbit yang kemudian pembacanya tukang beca, kemudian banyak pokoknya bapak-bapak yang nongkrong di pinggir jalan tertarik dengan itu. Tapi saya tidak mau baca itu. Kita akan tertarik dengan apa yang saya bilang tadi, ekosistem industri media massa yang hari ini cukup kita ingin perhatikan. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu, salah satu pakar ilmu komunikasi dari Pusat Studi Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur, sekaligus peneliti utama di lembaga kita, PRC. Dan sebentar lagi mudah-mudahan beliau mendapatkan posisi yang lebih mantap di Universitas Budi Luhur. Dan siapa dia? Kita sambut Kang Dudi Iskandar. Apa kabar, Kang? Baik Bang Belki. Nah, ini peneliti utama yang jarang datang ke sini. Nah, hanya kita jebak karena selalu sibuk ngajar di Budi Luhur, Pak. Ya. Sambian di Budi Luhur berapa tahun, Kang? Saya mulai ngajar dosen honorer itu 2012. Mendapat dosen tetap 2015. Kemudian mengajukan guru besar 2025. Saya tinggal nunggu SK guru besar sekarang. Oh, alhamdulillah. Seperti saya bilang tadi, berkahnya panjang. Tapi gini, Kang, saya tidak mau hanya sekedar pengalaman mengajar. Pengalaman jurnalistik Kang sendiri seberapa lama sebetulnya? Saya itu dari dulu tulis menulis itu kerjaan awal. Saya dari SMP, SMA, perguruan tinggi saya itu penulis. Saya jadi wartawan pertama di Media Indonesia 2001, kemudian berakhir di gracenews.com 2015. Jadi hampir 15 tahun saya jadi wartawan di ibu kota ini. Oh, berarti 15 tahun sudah jadi wartawan dan akhirnya meniti jalan tenang menjadi seorang pengajar ilmu komunikasi. Kang. Ya. Oke, berarti Kang ini mengikuti peralihan antara media cetak menuju digital kemudian menjadi lebih otonom media sosial. Iya. Berarti Kang sudah mengalami 3 periodisasi lah. Kang, apa yang berubah dari segmentasi dari siklus media massa di Indonesia yang Abang lihat? Yang pertama saya ingin mengurut dulu secara sederhana. Kalau kita mendefinisikan berita atau mendefinisikan jurnalisme itu kan sederhana. Informasi publik yang terklarifikasi, terkonfirmasi, dan terverifikasi. Itu definisi universal jurnalisme itu begitu. Berita itu. Nah pertanyaannya kemudian karena jurnalisme itu tergantung pada media. Dari media cetak,
media elektronik, kemudian sekarang media digital. Nah, sekarang orang menyebut media sosial. Ternyata sekarang media sosial ada media massa. Media massa adalah media sosial. Artinya ada perubahan realitas yang sangat plural. Dulu hanya ada TV, internet. Sekarang muncul AI. Sekarang muncul teknologi robotika. Jadi 3 teknologi ini sekarang berada jadi alat jurnalisme. Nah pertanyaannya, karena berbeda alat, maka berbeda makna jurnalisme. TikTok misalnya, itu cukup 60 detik kan? Bayangin dengan berita di investigasi Tempo contoh, yang bertahun-tahun. Bagaimana cara membandingkannya? Nah itulah yang kemudian hari ini menjadi masalah di jurnalisme kita. Ya, jadi ada berita yang di TikTok tidak bisa diklarifikasi, tidak bisa dikonfirmasi, tapi orang nyebutnya berita. Gitu. Yang tadi sebutkan era koran lampu merah, yang kata orang judulnya aja yang benar. Gitu kan? Bagaimana? Tetapi sekali lagi, kalau kita tetap bertahan di jurnalisme sebagai informasi publik yang terklarifikasi, terkonfirmasi dan terverifikasi, maka robotika, AI, internet sebetulnya hanya sebagai alat jurnalisme. Dulu jurnalisme itu adalah lembaga. Saya dulu wartawan Media Indonesia, ya wartawan Koran Jakarta. Sekarang banyak orang yang pribadi jadi wartawan kan, disebut dengan wartawan homeless itu. Wartawan homeless. Iya. Jadi wartawan tidak punya rumah. Tidak punya rumah. Jadi kalau dulu wartawan itu lembaga, sekarang wartawan itu adalah profesi. Jadi kita akan tahu bahwa wartawan sebagai profesi, jurnalisme sebagai profesi, jurnalisme sebagai ahli, dan jurnalisme sebagai sains. Ada 3 yang dikaitkan dalam jurnalisme. Nah perubahan-perubahan itu karena semakin sini semakin plural, orang jadi bingung. Ya, coba lihat bandingkan kita dalam konteks politik aja. Bandingkan dalam konteks politik. Publik dikejutkan dengan pertemuan 6 Pameran dengan Prabowo. Ya, yang kemarin. Iya kan? Yang kemarin. Pertanyaannya, loh kenapa mereka yang diundang 6? Apa hebatnya yang 6 itu? Gitu kan? Apa hebatnya Kompas, apa hebatnya CNN, apa hebatnya IDN juga. Sementara ada Tempo, Republika, kok nggak diundang? Nah pertanyaannya, maka dalam konteks hubungan pers dengan pemerintah juga negara kemudian berubah. Dulu yang namanya pers itu adalah watchdog, ya, pengawas kekuasaan. Dulu, tapi terminologi itu jadi jadul gitu. Sekarang ada terminologi yang lain, yaitu kalau dulu watchdog, sekarang ada 5 istilahnya. Ada yang namanya guard dog. Apa itu, Kang? Guard dog itu penjaga kekuasaan. Wow, lucu kan? Oke. Sebelum Akang jelaskan dulu urutannya itu. Sebelum saya minta Akang bedah dulu. Oke ya. Jadi penjaga kekuasaan terus apa lagi, Kang? Yang pertama dari watchdog dulu. Berarti pengawas kekuasaan. Guard dog berarti penjaga kekuasaan. Sirkus dog berarti sirkus kekuasaan. Lay dog berarti pengkhianat kekuasaan. Kemudian yang terakhir guard dog, sirkus dog, kemudian apa lagi ya? Saya lupa satu lagi, tapi urutannya begitu. Oke, yang pertama mungkin orang sudah tahu ya, watchdog itu pasti kontrolnya sudah jelas, pertanggung sudah jelas. Yang Abang maksud tadi, penjaga kekuasaan. Nah, penjaga kekuasaan. Mari kita bahas gitu. Teman-teman, jurnalisme atau pers ini butuh hidup. Kalau udah butuh hidup, berarti ada ekonomi. Kan wartawan harus digaji dong. Ya. Kemudian siaran TV harus ada biaya yang lain-lainnya. Hari ini iklan lari ke media sosial. Dari mana media massa kemudian punya ini? Salah satu yang paling gampang ya nongkrongin APBN. Nongkrong di APBN. Itulah disebut dengan penjaga kekuasaan. Pers sebagai penjaga kekuasaan. Advertising dong kan? Iya. Jadi yang pers suka nongkrongin iklan APBN itu adalah pers bukan pengawas kekuasaan tapi penjaga kekuasaan. Oke. Jadi potret itu berarti masih banyak kan hari ini? Silakan aja. Teman-teman pemirsa bisa menilai mana yang jadi penjaga kekuasaan, mana yang jadi pengawas kekuasaan. Saya tidak mungkin menyebut media A pengawas kekuasaan, media B penjaga kekuasaan. Tapi teman-teman bilang mana bisa kan? Oh ini penjaga kekuasaan, ini pengawas kekuasaan. Oke. Terus selanjutnya ada namanya sirkus. Sirkus dong. Yang namanya sirkus bohong-bohongan aja. Sing penting dibaca gitu. Yang penting dia dapat makanan. Sirkus kan begitu.
ada sirkus singa, ada sirkus gajah, kan dilatih tuh. Dia akan melakukan, gajah suruh lompat kalau dikasih makanan kan. Kemudian singa suruh loncat api, kan dilatih dan dikasih makanan. Dia suka-suka aja, namanya sirkus, pura-pura aja gonggong, buktinya kan enggak. Di belakang dia bermain. Banyak beda gitu, banyak. Bisa jadi dikatakan mayoritas kan. Nah, gitu. Ada lagi yang Ledo, pengkhianat kekuasaan. Dulu dia menjaga kekuasaan, bahkan kekuasaan berjalan. Tapi dia di tengah jalan, dia merasa ditinggalkan oleh kekuasaan. Ada media kan? Banyak. Sekarang ada kan? Banyak. Maksud tidak kebagian advertising. Itu. Dia menyalah ketika tidak kebagian APBN. Gitu. Oke. Dan kita harus akui di daerah yang media yang kecil sumbernya dari mana? Dari APBD. Gitu ya. Oke. Kang, saya ingin tertarik Kang. Kenapa kemudian ekosistem itu berubah begitu cepat di saat sebetulnya pendidikan jurnalisme itu dengan mudah bisa diajarkan. Kemudian identifikasi sumber itu lebih mudah didapatkan. Ya, kemudian apalagi Kang, yang paling gampang lah setidaknya wartawan tidak perlu ribet lagi untuk mengumpulkan data informasi. Semua terbuka, open access semua kan. Nah, kenapa kemudian kualitas dari media itu bukan karyanya Kang? Betul. Tapi justru kepada pengalaman di internal mereka yang akhirnya lebih terjebak kepada mana boleh mana tidak. Yang ini boleh naik, mana ini boleh tidak. Ya. Kenapa begitu Kang? Pada akhirnya di saat keterbukaan justru lebih mudah harusnya. Yang pertama sekali lagi di era, khusus saya bahas era internet. Begitu ada era internet, maka semuanya plural, maka semuanya majemuk, maka semuanya banyak. Tidak ada lagi klaim saya media yang paling independen. Tidak ada lagi klaim saya media paling kritis. Gitu. Satu itu. Jadi semakin plural, ketika realitas semakin plural, maka kebenaran juga plural. Gitu. Kalau orang dulu bilang media A adalah penjaga kekuasaan, media B pengawas kekuasaan. Sekarang nggak bisa. Kadang-kadang pengawas, kadang-kadang penjaga, kadang-kadang sirkus, kadang-kadang pengkhianat. Kan begitu. Satu, internet. Apalagi sekarang muncul AI yang semakin mirip wartawan kan. Orang kalau jadi siaran kayak di TV One gitu, kemudian beberapa yang menggunakan AI, kan luar biasa itu. Bagaimana orang bisa membedakan antara AI dengan yang asli? Kan semakin susah kan? Nah, yang terakhir khusus ini, dalam konteks ini terakhir dihajar oleh pandemik itu. Semakin mempercepat sunset media. Gitu. Jadi media sekarang yang iklannya kan habis di media sosial. Iya, betul. Gitu. Iklannya habis di media sosial. Nah, dari mana? Nah, ini tawaran yang paling bagus tuh. Negara harus mensubsidi pers. Gimana Kang sebetulnya? Ya, jadi ada gagasan. Beda sama dengan negara mengkontrol pers. Beda? Bukan. Bagaimana Kang? Jadi ini gagasan bagus. Saya lupa yang ngomongnya itu. Tapi gagasannya gini. Pers itu adalah simbiosis dengan negara. Jadi tanda negara bagus, demokrasi bagus adalah pers yang hidup sehat. Kan begitu kan? Nah, bagaimana pers sehat? Dalam kondisi iklan tidak ada. Dalam kondisi penjualan menurun, subscriber menurun. Bagaimana supaya pers hidup? Salah satunya adalah pemerintah menyediakan dana untuk pers, untuk jurnalisme. Bukan dalam pengertian ngasih uang, tapi bisa jadi mungkin pengurangan pajak. Bisa jadi dalam pengertian penyediaan fasilitas press room atau untuk gedung-gedung pelatihan. Bisa jadi gitu. Jadi negara itu artinya menyediakan dana untuk jurnalisme, bukan kooptasi, tapi win-win solution. Kalau win-win solution berarti pemerintah juga bisa dong menghindari bahwa saya kan sudah kasih, kok situ masih gitu, gimana? Nah, ini harus dibedakan antara negara dengan pemerintah, kan gitu kan? Oke. Ini negara, jadi bukan pemerintah. Jadi negara harus memfasilitasi jurnalisme. Ya tadi pengurangan pajak, penyediaan fasilitas pelatihan, kemudian subsidi untuk wartawan untuk sekolah, pelatihan. Nah itu, di sini fungsinya. Jadi pemerintah yang menjalankan negara tidak bisa mengklaim bahwa lu kan udah biayai gue, ya nggak bisa lagi karena media adalah dijamin oleh undang-undang dasar kan.
Oke. Gitu. Kang, nah ini ide yang menarik itu. Yang menarik itu adalah gini Kang, kalau memang itu kan kayak model sangat bagus kalau kita lihat kayak model Singapura kan sebetulnya ya. kayak gitu. Begitu banyak tumbuh kembangnya media di Singapura kayaknya memang kontribusi negara cukup besar. Ya. Itu kan yang satu. Kemudian kayak memang ada semacam kayak Jepang misalnya, ada semacam etik kalau Jepang kontrol tapi lewat etik ya. Rambu-rambu yang memang kayaknya memang unik lah. Tapi begini Kang, saya beberapa kali nih kita menelisik soal perkembangan. Justru hari ini juga potret yang sedang berkembang itu adalah bukan kadang-kadang perusahaan medianya yang rusak. Tapi kualitas wartawannya kadang-kadang. Ya. Kalau tidak katanya ya kencing di jalan. Ya, maksudnya ngambil sesuatu yang sebetulnya lewat di luar gajinya lah. Iya. Nah, menurut Akang gitu, potret jurnalisme ini sampai labelin dengan label apa namanya? Nah, jadi gini. Ini secara makro aja bahwa kualitas wartawan itu adalah representasi dari kualitas persnya. Kalau wartawannya levelnya A, berarti persnya A. Kalau di Singapura Anda cerita begitu, berarti kualitas persnya begitu. Di Singapura kan nggak boleh keras-keras kan, Anda bisa dibubarkan itu. Iya, betul. Gitu. Sama dengan di Jepang gitu. Jadi artinya wartawan yang hari ini jale, yang hari ini ngambil kencing di jalan, memang kualitas persnya begitu. Jadi mencerminkan kayak dalam sederhana dalam teori sosiologi itu suka bilang bahwa pemimpin adalah representasi dari rakyatnya, sama wartawan adalah representasi dari medianya. Gitu. Kondisi medianya begitu. Jadi sekalipun saya berasumsi mana media yang bagus, itu berarti asumsi itu bisa benar bisa salah dong Kang. Iya. Oke. Jadi begini Kang, Akang sering kali ngobrol atau sering tema-tema khusus soal jurnalisme. Akan sering menyentil soal jurnalisme plastik. Ini menjadi ini kan kalau saya bilang ada jurnalisme sumir, ada jurnalisme kuning ya kan, ajar jurnalisme advokasi. Nah, Akang sering mengeluarkan statement itu jurnalisme plastik. Nah, saya ingin tahu nih, Akang ini sebetulnya ide ini dari mana sebetulnya jurnalisme plastik ini? ya gini. Jadi sesungguhnya jurnalisme itu tetap jurnalisme. Yang tadi informasi yang publik terklarifikasi, terkonfirmasi dan terverifikasi. Tetapi kemudian karena semakin sini berkembang zamannya, kemudian orang nyebut namanya jurnalisme kuning, berarti berdasarkan informasi yang jelek gitu ya. Nah kemudian berpilah ada jurnalisme lingkungan gitu kan. Berarti dia fokus lingkungan. Ada jurnalisme sastrawi, berarti sastrawi. Nah saya menyebut sekarang itu ada jurnalisme plastik gitu. Nah dari mana ininya? Dalam bahasa sederhananya, dari mana genealoginya itu? Nah, plastik itu sebenarnya udah dari dulu diusung-usung. Kemudian dari Hegel dulu, kemudian ke Catherine Malebou di Prancis, kemudian di Indonesia ada Yasrab Amir Piliang gitu. Jadi menyebut tentang plastik. Nah, saya tarik ke dunia jurnalisme. Jurnalisme plastik itu jurnalisme yang tidak keras, tidak lembut, bisa teror, bisa juga toleran. Bagaimana karakter plastik? Plastik kalau dibuat keras mukul orang bisa. Kalau dia jadi keras. Plastik bisa membungkus, bisa. Makanya karakteristik jurnalisme plastik adalah selalu berubah. Kalau dia tidak berubah, maka dia bukan jurnalisme plastik lagi. Nah, artinya semua orang sekarang jurnalismenya bisa dilakukan dalam konteks apapun. Ya tadi, jurnalisme bisa nggak sebagai penggonggong kekuasaan? Bisa. Jurnalisme sebagai penjaga kekuasaan bisa. Jurnalisme sebagai sirkus kekuasaan bisa. Itu plastik. Yang kedua, karakteristik jurnalisme plastik itu adalah dia media morfosis. Dia selalu berubah bentuknya. Dulu koran, kemudian majalah, kemudian sekarang berkembang dulu yang paling live streaming. Kemudian sekarang berkembang AI. Kemudian berkembang terakhir teknologi robotika kan. Wartawan yang menjadi robot kan. Nah maksud saya itulah karakteristik jurnalisme plastik. Dan yang terakhir karakteristik jurnalisme plastik itu dia bisa ditarik dalam bentuk apa aja. Namanya plastik. Kalau ada elastis gitu. Walaupun tidak semua plastik elastis, tapi semua elastis pada bagian dari plastik gitu ya. Coba kalau elastis masih balik lagi kan. Plastik ada yang tidak balik lagi, Anda tarik. Gitu. Jadi tarik, nggak balik lagi kan? Nah maksud saya itulah jurnalisme plastik. Nah sekarang ketika jurnalisme modern sudah lewat,
Jurnalisme modern itu jurnalisme yang sangat rigid, sangat kaku, bahwa wartawan harus independen, media harus imparsial. Itu kan jurnalisme modern, sangat rigid. Begitu jurnalisme posmo, wartawan tidak lagi dari lembaga, tapi juga individu. Wartawan dulu yang memproduksi berita dulu wartawan, sekarang warga biasa bisa buat ini dengan namanya citizen journalism. Walaupun istilah citizen journalism itu nggak pas. Yang pas itu citizen reportase sebenarnya. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena kemudian ada kode etik dan jurnalistik. Nah, gitu. Jadi itu yang terakhir gagasan saya tentang jurnalisme plastik itu. Jadi jurnalisme yang bisa diulur, bisa ditarik dan selalu berubah dengan berbagai aspek. Oke. Kalau realitasnya berarti Kang, ada nggak yang perilaku yang pernah menunjukkan jurnalisme plastik itu? Kalau dalam konteks politik banyak. Misalnya media hari ini saya mengusung calon A gitu. Begitu calon A-nya udah jadi mengecewakan dia menjadi mundur kan. Dia kemudian karena ditinggal gerbong, dia nggak dapat jatah, hajar kan gitu. Ada lagi media yang dari awal ikut gitu. Tapi kemudian dia punya beralih ke saingannya gitu. Artinya dia suka-suka aja. Nah, itu kan nah, yang ini sekali lagi hanya dua karena faktor. Satu karena faktor ekonomi, yang kedua ekonomi bisnis, yang kedua tentang politik kekuasaan. Oke Kang, saya jadi tertarik begini Bang. Di Indonesia ini kan banyak Kang perusahaan media sendiri kan sebenarnya tidak berbisnis, tidak satu bisnis dalam perusahaannya. Mereka juga kadang konvergensi media sudah sejak berlaku konvergensi media. Mereka juga sebetulnya punya anak usaha yang beragam ya kan. Kompas punya TV, punya hotel juga, punya penerbitan juga dan sebagainya. Dan sekarang merambah ke properti lagi ya. Kampus punya, ya kan? Tempo ya juga ada beberapa aset juga. Sebetulnya media Indonesia apa lagi? Ada partainya. Ini kan menarik Kang. Jadi kesulitan kita adalah kalau menurut Akang, kesulitan dari media besar menjadi mainstream, menjadi mainstreaming ya. Kan kita sebetulnya perang antara mainstreaming. Siapa yang menang antara media online, maksudnya media sosial atau media digital dalam versi itu sendiri. Kalau menurut Akang, masa depan pertarungan ini akan ditentukan di titik mana Kang? Yang pertama, saya melihatnya begini Ki. Yang pertama, ketika orang konvergensi ya. Kemudian hari ini konvergensi dikuasai oleh konglomerasi gitu ya. Okay. Ya kayak Kompas itu kan, MNC. Kemudian nyari semua media konglomerasi ya, kecuali ada beberapa yang kecil Tempo. Nah, yang unik dari konglomerasi ini adalah ada perlawanan dari media-media kecil. Misal Project Multatuli. Kemudian Konde, kemudian Watchdog. Jadi media-media kecil. Nah, makanya saya orang yang tidak setuju dengan gagasan media mainstream. Kenapa? Karena mainstream itu kan masalah gagasan. Bukan masalah besar dan kecilnya media. Sekarang setiap orang berebut ke permukaan untuk menjadi viral. Atas nama viral. Nah, ketika viral itu kan dulu istilah media sosial. Tapi kemudian diadopsi bahwa ini berita ini viral. Gitu ya. Nah, kemudian karena saling silang antara media sosial dengan media massa, maka istilah itu jadi ngawur-ngawur. Contoh, hoax itu bukan istilah media massa, tapi istilah media sosial. Ya, fake news itu istilah media massa, bukan media sosial. Tapi sekarang orang nyebut kok berita media A hoax, bukan. Hoax itu informasi, bukan berita. Nah, artinya ketika media sosial dan media massa saling berkelindan kan. Gitu ya. Jadi tidak ada demarkasi yang jelas. Tidak ada lagi yang jelas. Makanya si McQuell tuh pakar media itu menyebutkan sekarang media massa jadi media sosial menjadi media massa. Nah, makanya istilah media mainstream itu saya orang yang menolak tentang sebutlah ada Kompas, ada MNC, ada Metro TV, enggak. Bagi saya enggak ada media mainstream karena semua orang berebut ke permukaan untuk menawarkan gagasan. Gitu ya. Contoh, kalau gagasan feminisme itu kan Konde. Orang-orang yang jurnalisme yang paling kaum pinggiran itu kan Project Multatuli gitu. Gitu. Jadi artinya
sekarang berebut gagasan muncul untuk jadi viral. Atas nama viralitas itulah kemudian orang menyebut medianya bagus. Jadi bagus itu bukan dilihat dari kualitas jurnalisme, tapi dilihat dari viralitasnya. Padahal kalau viralitas itu, media sosial itu adalah musuh dari karakteristik jurnalisme. Jurnalisme itu kerja menyepi, kerja yang harus ada verifikasi, klarifikasi, konfirmasi. Tiba-tiba ketemu media sosial yang rame-rame, yang sangat viral, yang membutuhkan histeria, membutuhkan pengakuan. Jurnalisme kan nggak butuh itu, gitu. Tapi karena ditarik, akhirnya jurnalisme seperti jadi media sosial kan. Gitu. Iya Kang, ini kan jadi semakin menarik karena begini Kang. Ini termasuk nanti Kang Dudi bisa jawab gitu kan. Kang, saya ini belakangan ini kan sebetulnya agak riskan sebetulnya. Karena melihat bahwa ada semacam, saya tertarik dulu kalau nggak salah, Muchtar Lubis itu pernah nulis buku yang cukup langka. Mungkin langka hari ini karena tidak mungkin dibaca lagi kan. 1950 dia terbit, namanya Pers Indonesia. Muchtar Lubis tipis sekali. Dia nulis begini. Kalau awal mulanya pers itu hanya 3 pertanyaan. What, apa, kapan dan di mana. Kemudian meningkat lagi di tahun 80-an kata Muchtar Lubis. Pasca inilah. Kata Muchtar Lubis itu dia meningkat menjadi pertanyaan bagaimana sesuatu itu diciptakan. Akhirnya wartawan hanya menjawab situasi yang kemarin terjadi diberitakan hari ini. Kemudian wartawan meningkat menjadi apa yang terjadi hari ini diberitakan hari ini. Dan yang aneh adalah sesuatu yang belum terjadi besok diberitakan hari ini. Nah Kang, begini Kang. Apa peran yang selama ini yang membuat, ini kan sebetulnya kalau membicarakan sesuatu yang belum terjadi, media sosial itu paling jago Kang. Pers itu kan sebetulnya tidak boleh membicarakan sesuatu yang belum terjadi kalau itu bukan fakta. Nah kenapa kemudian itu saya lihat beberapa perkembangan media pers hari ini di media massa hari ini, kenapa bertingkah laku sebagaimana media sosial yang saya bilang tadi, Akang bilang tadi sudah menjadi kewajaran di masa. Kenapa begitu Kang? Yang pertama ini masalah perkembangan, sekali lagi masalah realitas pers saja. Nah kalau yang disebutkan belum terjadi sudah jadi berita, nah itulah disebut dengan jurnalisme interpretatif. Jadi orang, contoh pertandingan Liverpool lawan MU itu ada previewnya. Ternyata kemungkinan besar Liverpool menang. Kenapa? Karena dijagokan oleh judi. Contoh begitu. Artinya dulu kan kita tidak ada preview pertandingan sepak bola, adanya pertandingan pasca pertandingan kan. Berita itu adalah peristiwa yang telah terjadi. Sekarang kemudian berkembang peristiwa yang sedang terjadi dan peristiwa yang akan terjadi. Itu yang disebut dengan jurnalisme interpretatif gitu ya. Kalau dalam teori jurnalisme. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apa yang akan terjadi? Nah, kalau pakai teori robotika, pakai AI, maka semuanya akan diprediksi. Kayak jurnalisme yang berbasis data, sekarang pakai apa? Data apa kalau nggak pakai AI? Ya, ketika kita nulis tentang ancaman megatrust, itu kan datanya ada, kita nulis. Padahal terjadi dan tidaknya megatrust kapan gitu. Tapi itu sebuah jurnalisme. Artinya kan terjadinya kapan megatrust itu. Tapi itu adalah hasil ilmuwan. Makanya kemudian muncul jurnalisme data itu. Oke. Gitu. Jadi apa bedanya jurnalisme interpretatif dengan jurnalisme data yang hari ini menurut Akang ini? Kalau kita ngomongin jurnalisme data kayaknya masih agak rasional Kang. Oh iya nih berdasarkan data sebelumnya kemudian diolah menjadi prediksi yang seperti runut lah. Tapi kalau interpretatif Kang, itu seperti kita melihat satu objek dibicarakan tapi kemudian kacamatanya luas. Misal kita wartawan berhadapan wawancara dengan Purbaya misalnya, Pak Purbaya Menteri Ekonomi Keuangan lah. Tapi kan kadang-kadang wartawan punya sisi. Awalnya dia hanya melihat pertumbuhan ekonomi, tapi tingkah lakunya Pak Purbaya menarik, akhirnya dia terprojok dalam tingkah laku itu. Ini kan sebetulnya gaya jurnalisme yang saya pikir lambat laun sebetulnya kita akan mencari sensasi saja kan? Iya, betul. Makanya kan selalu dari dulu ini sebenarnya masalah infotainment kan? Ya. Nah salah satu infotainment itu istilah yang tidak ada padanannya dalam jurnalisme itu, tapi dibuat-buat aja gitu. Nah pertanyaannya gini, ini balik lagi pertanyaan, jurnalisme ini mau ikut dunia populer atau mau kerja jurnalisme berbasis data? Tadi saya bilang karena asas
viralitas itu, kemudian orang mengembang semuanya harus viral. Dan namanya internet dipacu, internet itu kan memicu percepatan dan kecepatan. Kapitalisme itu kan percepatan, kecepatan, uang dan ruang kan. Iya. Nah semua ini udah ada kapitalisme, ini ada di media semua. Sekarang kalau nggak yang pertama, orang lewat. Begitu berita A, Purbaya dibuat berita A, semuanya ikut. Wartawan lain tinggal copy paste. Ke wartawan copy paste. Tapi itu fakta di lapangan. Gitu loh. Coba aja klik di Google lah yang paling gampang. Nah balik lagi ke masalah jurnalisme. Apa bedanya interpretatif dengan data? Yeah. Kalau interpretatif itu sesuatu yang terjadi. Contoh gini, ada gempa. Gempa gempa di sebuah wilayah. Yeah. Kelihatan 5 orang meninggal. Ternyata masih hilang tuh 7 orang itu. Atau berapa orang ya. Nah jurnalis interpretatif mengatakan 5 orang lagi sedang dicari. Berarti dia menginterpretasikan 5 orang itu hilang. Karena kita nggak ketemu aja kan. Nah sementara datanya kemudian nanti si A, si B, si C, si D hilang. Gitu. Nah itu prediksi. Gitu. Bahwa kemudian kata BMKG ada lagi gempa susulan ABCD. Gitu. Maka masyarakat harus siap ada mitigasi bencana. Masyarakat harus meninggalkan tempat. Itu kan artinya interpretatif kan. Bahwa kalau ada bencana ini maka gempa ini akan menyusul gempa ABCD gitu. Masyarakat harus dievakuasi. Itu kan berarti interpretasi wartawan. Gitu. Sesungguhnya 2 aja dikunci di wartawan Mel. Yang pertama ada pada independentis, yang kedua pada netralitas, ya. Jadi yang pertama dari awal media itu adalah voice for voiceless. Suara bagi orang yang tidak punya suara. Contoh, kalau ada penggusuran, media itu harus sudah berdiri di korban. Oke. Kalau ada pelecehan seksual, media itu harus berdiri di korban. Oh jadi berarti tidak ini netral dong, tidak netral dong berarti. Bentar dulu, itu baru satu kan. Oke. Jadi tidak independen. Media itu berpihak. Berpihak kemana? Kata Bill Kovac pada kebenaran. Oke. Nah, ingat ya, kebenaran dalam versi jurnalisme itu bukan kebenaran dalam filosofis, tapi kebenaran dalam teknik. Kerja wartawan itu kan sama kerja hakim, sama dengan kerja polisi kan. Menyambung memasang-masang patsel kan. Patsel sama kayak hakim, kayak jaksa, kayak polisi kan. Sama kerja wartawan itu begitu. Kan kebenarannya. Jadi bukan kebenaran filosofis, tapi kebenaran fungsional. Nah, sekali lagi independen. Yang kedua, netralitas. Nah, ini yang berbeda. Media itu netral. Netral itu banyak pengertian. Netral itu bisa arti dia memang netral atau netral bisa diisi apa aja. Gitu, netral. Kalau Anda belajar filsafat ilmu, ada disamanya dengan landasan aksiologi. Yeah. Aksiologi ilmu itu netral. Netral itu memang namanya netral. Netral itu boleh diisi apa aja atau netral itu memang sebuah posisi. Nah, sama di media balik lagi. Media itu harus netral, tapi tidak boleh independen. Oke. Tidak. Media itu harus berpihak. Oke, kalau keberpihakan. Nah, kalau independen itu cara kerja. Ya. Berarti independen itu cara kerja kan? Cara kerja, netralitas sikap. Netralitas sikap. Jadi sekali lagi ada terbalik tadi. Jadi media itu harus berpihak, tapi dia harus independen. Oke, jadi selama ini sebetulnya kan seolah-olah ini menarik ya. Jadi selama ini orang salah paham soal ini. Betul, salah paham. Jadi orang yang menyebarkan tentang ini berpihak, ini tidak independen, ini tidak netral, sebetulnya tidak tahu maknanya sebetulnya. Betul. Coba aja tanya, apa bedanya independen dengan netralitas? Padahal itu nilai inti jurnalisme ada di 2 itu. Oke. Jadi menurut Akang selama ini misalnya konten-konten yang ngutip data yang tidak dia tidak bersumber langsung dari medianya langsung. Misalnya di TikTok tuh kan banyak kan gitu kan. Tiba-tiba 10% masyarakat Indonesia masuk dalam tingkat kemiskinan baru misalnya kan. Berarti sebetulnya kalau ngutip seperti itu dia tidak mempersangkakan sebagai netralitas atau gimana kan? Enggak. Jadi sekali lagi, kalau antara sikap dengan cara kerja kan beda. Wartawan atau media itu harus independen. Dia tidak boleh terpengaruh oleh siapapun, oleh iklan. Berarti cara kerja ya kan? Kan? Tidak boleh terpengaruh oleh iklan, pemilik. Dia harus independen dari redaksi itu. Sesuai dengan faktanya kan. Objektif itu bukan sikap tapi metode. Orang salah.
Objektif itu sih bukan. Objektif itu metode. Kata si Bill Kovac itu objektif itu metode. Jadi metode verifikasi data, verifikasi fakta itu namanya objektif. Kalau objektif bisa sikap nggak ada. Di dunia ini mana ada yang objektif. Kalau dalam Islam kan perintah mendirikan keadilan itu karena di dunia tidak objektif. Oke, ini menarik sekali. Gitu. Berarti Bill Kovac, ini baru Bill Kovac. Kalau Tom Rosenthal bilangnya gimana? Ya sama itu kan adik kakak itu. Oh ternyata adik kakak akur ya. dua mbahnya jurnalisme. Iya. Dulu nulis bukunya Blur ya. Elemen jurnalisme dan Blur. Blur ya, itu kayak buku saya waktu kuliah itu. Kang, terakhir Kang. Ini terakhir nih. Mungkin semakin mempertegas Kang. Ini saya dari tadi kan konsep semua konsep ya. Saya ingin melihat, kan sampean ini 15 tahun Kang jadi wartawan. Kemudian fase-fase itu sampean menjadi puzzle yang sebetulnya Anda ikutin lah, Anda rangkai sendiri lah Kang. Kang, beberapa sepanjang perjalanan pers sampean jalani dulu itu, potret yang saya bilang tadi, saya masih tetap ngambil tentang tema yang di awal Kang bilang tadi bahwa jurnalisme plastik. Apa yang sering terjadi di pengalaman Akang, pernah nggak sesuatu itu terjadi di sepanjang perjalanan karir jurnalisme plastik itu yang masih diingat saya lah. Saya kan mungkin beberapa tahun lah jeda di antara usia Akang lah. Sepengalaman Akang mungkin masih dekat dengan pengalaman saya. Apa yang bisa dulu saya lihat? Enggak, kalau jurnalisme plastik itu muncul karena realitasnya berubah. Jadi baru-baru aja ya, gagasan tentang jurnalisme plastik yang saya usung itu baru aja. Ketika jurnalisme modern yang kaku dengan jurnalisme postmodernisme yang liberal ketemu. Kan di satu sisi sangat kaku, di satu sisi sangat liberal. Oke. Ya kayak persis kayak plastik. Bisa dia sangat kaku, dia bisa jadi sangat elastis. Nah, hari ini jurnalisme itu adalah jurnalisme yang bisa sangat keras. Bukankah banyak teror yang dikabit ke media? Kata si Joseph Snowden, siapa? Bahwa tidak ada Snowden, tidak ada perang di dunia yang tanpa dipicu oleh media. Amerika itu, New York Times itu kerja aja tuh itu ngomporin Amerika untuk ngebom Irak, ngebom itu kan New York Times kan. Oke. Gitu. Nah, maksud saya, tapi di sisi lain ada media-media yang berbasis agama, gitu ya. Kemudian membuat inilah jihad. Sabili dulu kan. Ya banyak lah, ada Sabili. Saya bilang ya Hidayatullah. Hidayatullah kan banyak kan. Iya, artinya di satu sisi ada yang liberal, tapi di satu sisi ada yang sangat kanan dan ada yang sangat kiri kan. Nah, sekarang kanan dan kiri itu bertemu, nama di jurnalisme plastik. Oke. Gitu. Terima kasih Kang. Waduh, ini saya sebetulnya mancing dari tadi. Itu Akang bisa nyebutin prakteknya itu ke siapa gitu. Yang namanya kan ini kan tadi harus independen ya, dan netral. Jadi saya tidak mau Akang ini terjerembab, apalagi kan masih menuju fase di mana harus segera menuntaskan syarat-syarat menjadi guru besar. Amin. Kang, Yudi terima kasih Kang sudah menyempatkan memberikan kuliah umum lah ya. Soal praktek jurnalisme baru di Indonesia yang sebetulnya salah kaprah kadang-kadang dipahami. Dan mudah-mudahan Kang Dudi cepat mencapai target yang sesuai kita bicarakan tadi Kang. Amin. Dan mudah-mudahan jangan sesekali kan Akang jarang sekali nih ke rumah PRC ini. Selalu sibuk di luar. Ya, mungkin karena di luar rumput tetangga selalu asik kayaknya. Oke Kang Dudi terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa datang kembali, dan saya Milka Amirul Soleh. Terima kasih sudah menonton di podcast kita, dan kita akan berharap ajak tema-tema baru yang tidak beku dalam jalinan politik terus-menerus. Seperti kali ini kita mendatangkan dengan pakar jurnalisme dan media massa di dosen Universitas Budi Luhur Kang. Oke, mudah-mudahan kita yang datang nanti Kang. Mudah-mudahan Kang dijebak tadi lah PRC ini datang ke Budi Luhur. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe dan like di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.